Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hito sore hari ini di Harmoni Ramadan Ro 4 RRI Palembang. Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH di Harmoni Ramadan Ro 4 RRI Palembang. Ya dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya bersua kembali bersama kita di sini di Dialog Hikmah Ramadan. Dan pada sore hari ini kita isi Hikmah Ramadan kita bersama seperti biasa bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH dengan tema sejarah peradaban Islam Nusantara. Dan di studio sudah hadir narasumber kita yang akan memberikan kajian pada sore hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Langsung kita berbincang-bincang bersama beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah baik, Pak. Dan di sore hari ini kita mengangkat tema sejarah peradaban Islam Nusantara. Iya benar, Pak. Nah, bagi dulur yang pengen bergabung silakan di 0711351656. Kaki kita buka ya. Mungkin berjalannya sekitar 10-15 menit ya. Silakan nanti bertaken dengan Ustaz kita. Jatuh deh, Ustaz. Iya, makasih Pak Dola. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz wal tandur nafsum ma qaddamat lighad ila akhir ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tanggal 27 bulan Februari tahun 2026 miladiah, di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1447 Hijriah, kita dapat kembali bermajelis walaupun via elektronik, via digital, yang menyaksikan melalui berbagai channel, berbagai kanal. Insyaallah walaupun kita tidak bertatap muka secara fisik, secara offline, tapi insyaallah tidak mengurangi esensi majelis ilmu itu dewe. Yang mana majelis ini dikemas oleh RRI Perumpat dalam program Dialog Hikmah Ramadan. Jadi tema yang kita angkat pada petang hari ini yakni sejarah peradaban Islam di Nusantara. Jemaah yang muliakan Allah, pertama tentu kita bersyukur dengan ucap alhamdulillah syukurillah ala ni'amillah, atas segala rahmatnya, atas segala nikmatnya, atas segala karunia yang dinjuknya dengan kita ini, sehingga kita dapat kembali nyimak, dapat kembali dengar, bahkan dapat untuk bertanya juga, berdiskusi, sama-sama belajar dan mengajar sama-sama kita di program Dialog Hikmah Ramadan ini. Setelah kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah syukurillah ala ni'amillah, maka selanjutnya yakni marilah kita sama-sama bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan pada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para umat beliau serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Dan semoga dengan kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad,
kita kaget di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah ngomong soal sejarah peradaban Islam yang ada di dunia. Hari ini kita akan cerita lagi terkait sejarah peradaban Islam di Nusantara. Dan besok kita akan spesifikkan lagi tentang sejarah peradaban Islam di lokal kita Palembang ini. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami flashback dikit ke tema kemarin karena ini akan ada kaitannya dengan tema kemarin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak masa dan fase dari peradaban umat manusia di pucuk dunia ini, ada 3 masa yang merupakan masa terbaik, kata Nabi. Nabi ngomong 14 abad yang lalu. Dan omongan beliau itu terbukti sudah lebih kurang 13 abad. Jadi omongan beliau itu 14 abad yang lalu, 13 abad kemudian omongan itu terbukti dan memang benar-benar real. Dan kita adalah generasi kita ini yang saat ini hidup tahun 2025 ini adalah saksi kebenaran kalamnya beliau tadi. Kata Nabi, ada beberapa masa atau fase di dalam sejarah peradaban umat manusia. Pertama, masa pra diutus aku di Nabi, ialah masa nabi-nabi sebelum beliau. Yang kedua yaitu masaku, kata Nabi, ialah masa diutusnya beliau. Yang ketiga kata Nabi, masa sahabat yang itu setelah masaku, kata Nabi, ialah masa Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat utama, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, masa khalifah. Lalu kata Nabi, masa kerajaan-kerajaan dinasti-dinasti Islam pasca sahabatku, ialah masa Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Dan yang terakhir kata Nabi adalah masa peradaban Islam yang ada di akhir zaman, ialah zaman kita ini. Terakhir kekuasaan Turki Utsmani itu tahun 1924, artinya 102 tahun yang lalu. Nah, ini sudah kami jelaskan kemarin, tapi kita flashback baik karena akan kita kaitkan dengan cerita hari ini. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika kita ngomong soal sejarah peradaban Islam di Nusantara, jadi Nusantara itu, kalau kita bicara soal Nusantara, maka jangan dibayangkan hanya Indonesia hari ini, tapi semenanjung Jazirah Melayu, termasuklah negara-negara ASEAN, itu telepon Pak Dolai. Iya, coba kita angkat dulu. Kita buka ya, coba ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih? Sama Pak Herman PM di Balai Penelitian Sumbawa. Oke, Pak Herman, ya. Silakan Pak Herman pertanyaan dengan Ustaz kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Herman. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Semoga di bulan suci Ramadan yang akan datang kita bisa jumpa lagi insya Allah. Amin, 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 amin. Ada 2 poin pertanyaan. Untuk poin dulu ya. Ya. Cak mana hukumnya kalau kita sedekah dengan orang lain itu istilah bukan pamer. Kita di zaman sekarang kan zaman HP, di syuting gitu kan. Ya, didokumentasikan lah bahasanya Pak ya. Nah itu hukumnya ria apa takbur apa bagaimana itu hukumnya? Ya. Sedekah kita. Dan keduanya Pak Ustadz, kalau kita maksiatnya lancar, puasanya lancar, nah itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? 2 pertanyaan itu tadi dari saya Herman PM yang ada di Bali Sumbawa. Siap. Terima kasih dan juga yang siaran semoga sehat selalu, panjang umur, amin. banyak rezekinya, semoga enteng segala pekerjaan. Amin. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman atas pertanyaannya, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, di era 5.0 ini kita setiap kegiatan tentu ada yang namanya dokumentasi. Dan juga sebelum era kita sebetulnya sudah ada terdokumentasi soal itu sebenarnya. Tapi mungkin hanya pada waktu sebelum kita rasa-rasanya dokumentasinya hanya bentuk surat menyurat administratif tulis menulis, artinya nikin atau marap tanda tangan. Kalau sekarang kan difoto, divideokan, dibikin reels, dibikin shoot, dibikin konten lah bahasanya, atau lebih dari situ kan. Pak Herman,
apakah tergolong riya atau tidak? Jawabannya, riya ini kan perkara hati, salah satu penyakit ataupun keburukan dalam hati kita manusia. Nah, maka jawabannya boleh tak kalau itu kita dokumentasikan, kita publish? Jawabannya ya boleh, sah-sah be wong itu kok gawinya mubah. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan riya, karena riya ini perkara hati, mutu ini kan perkara zohir, kejingoan kan ada bertak gitu bunyi kodak kamera itu kan. Itu ada hasilnya, yang difoto tuh ada kan, yang dinjuk barang yang dinjuk gitu juga ada kira itu. Nah, itu kan perkara zohir. Jadi perkara zohirnya mubah hukumnya. Nah, tapi perkara batinnya, karena riya ini adalah satu penyakit hati dan itu kaitkannya dengan batin, maka jawabannya kalau ada unsur riya ya tentu salah dan berdosa. Tapi kalau tidak kata unsur riya, maka jawabannya mubah. Artinya sah-sah be dan boleh-boleh be. Nah, yang pacak pastikan ada riya atau tidak itu bukannya Pak Ustadz, tapi yang bersangkutan itu dewe. Nah, jadi kami itu cuman memberikan jawaban arahan, bukan memberikan jawaban mutlak. Nah, yang tahu jawaban mutlak riya atau tidak itu yang bersangkutan itu dewe. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengenai apakah kalau kita taatnya jalan, artinya ibadat kita jalan, maksiat juga jalan, lancar. Nah, jawabannya ini. Pertama, ketaatan jalan bagus. Artinya kita sebagai wong Islam secara syariat, secara zohir, secara lahir sudah melaksanakan apa itu perintah Allah. Yang pertama, jawabannya bagus yang pertama. Yang kedua, ketika kita maksiat itu tetap jalan, jawabannya ya tentu tidak bagus. Tentu itu melanggar perintah Allah, bertentangan dengan syariatnya Allah. Nah, tapi apakah kita salah? Secara zohir kita salah. Tapi pada hakikatnya, kita kan manusia tempat khilaf dan salah. Tempat kekeliruan. Dan yang nyadikan kekeliruan untuk kita itu juga Allah. Allah yang menjadikan kita untuk keliru itu dewe. Nah, tapi secara syariat, jawabannya, ketika sudah ada itu, tidak apa-apa yang baik ini tadi digalak ke terus, digawe ke terus. Nah, yang buruk ini tadi mak mano Pak Ustadz masih tegawi, tidak katik masalah. Nah, kage di dalam proses kan Allah itu menilai proses, menilai keistiqomahan kita. Nah, dalam proses kage kita itu akan timbul rasa malu dewe. Pertama, ya malu kepada Allah tentunya. Nah, yang kedua kita akan merasakan kebosanan di dalam kemaksiatan kita itu dewe. Dan yang ketiga tentu kita harus berusaha untuk menjauhi maksiat itu walaupun pelan-pelan jawabannya, sedikit demi sedikit. Kalau bahasa sekarang step by step. Nah, dan juga kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah, mantap kelatih aku dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jangan dimantapkan dalam maksiat kepadamu. Nah, maka doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik itu diamalkan. Itu untuk bentuk tawakalnya, bentuk ikhtiarnya tadi. Apa namanya itu? Kita berusaha untuk menghindari maksiat itu dewe. Nah, maka ketaatan itu digalakkan terus, kemaksiatan itu kage seiring waktu akan ada perkembangan. Mudah-mudahan insyaallah namanya keburukan itu akan kalah dengan kebaikan, Pak Irman. Dan yakinlah Allah akan selalu apa namanya itu memberikan jalan terbaik untuk hamba-hambanya. Maka ana sering berpesan kepada kawan-kawan jemaah sekalian, walaupun apa itu profesi kita, apapun itu kejahatan yang kita buat, apapun itu keburukan yang kita buat, apapun maksiat dosa yang kita gawikan, seluruh kita manusia ini kan pasti ada dosa, entah itu kadarnya mungkin yang berbeda. Apapun bentuk dosa itu, apapun segala kebaikan yang sudah kita lakukan kita gawi galau, segala maksiat lah kita gawi galau, misalnya kita lakukan galau, tapi jangan lupa, jangan pernah ninggalkan sholat. Karena dari sholat itulah kaki ibadat-ibadat yang lain akan muncul. Apapun itu, entah kita pemabuk, entah pezina, entah itu apa namanya itu penganiaya dan lain sebagainya, kita tetap harus wajib sholat. Karena kaki kita akan malu dewek maksiat itu, dan sholat itu akan menjadi tameng untuk apa namanya mensirnakan maksiat itu dewek. Nah, itu terkait pertanyaan Pak Irman tadi. Kita lanjutkan aja. Lanjut ya. Iya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, balik lagi ke sejarah peradaban Islam di Nusantara. Nusantara ini jangan kita lihat Indonesia hari ini. Indonesia ini hanya bagian dari Nusantara. Nusantara itu semenanjung daerah Melayu, Jazirah Melayu, artinya meliputi wilayah ASEAN lah. Thailand, Laos, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan lain sebagainya. Itu masuk wilayah Nusantara. Wilayah Jawa dan sekitarnya,
wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi, bahkan sampai ke ujung timur pun, sampai ke daerah Kaledonia, ya, daerah Papua, daerah pulau-pulau yang ada di timur itu juga masuk Jazirah Nusantara. Nah, ketika kita bicara soal Islam, sejarah peradaban Islam di Nusantara, maka ada sumber, tapi sumber ini tidak primer, artinya kita belum menemukan data yang jelas. Ini hanya informasi yang dipegang dari mulut ke mulut, dari turun temurun, baik itu sumber Arab dewek maupun sumber kita di Nusantara. Itu nyatokan bahwasanya Islam itu sudah masuk di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dengan diekspansi diutusnya para sahabat ke berbagai wilayah yang ada di seluruh penjuru dunia, termasuk di Nusantara. Tapi itu tidak bisa diamini begitu saja. Artinya kita tidak menemukan sumber utama, sumber primer tentang itu. Tapi itu boleh kita ambil. Artinya kita pernah mendapat berkah daripada Nabi dan sahabat-sahabatnya, keluarganya, kira-kira model itu. Nah, tapi jamaah yang dimuliakan Allah, secara sumber primer, artinya sumber kebendaan dan sumber tertulis. Selain itu kan sumber lisan tadi, ini sumber benda dan sumber tertulis. Sumber sejarah itu 3, primer, sekunder, tersier. Tulisan, benda, lisan. Nah, secara sumber benda dan sumber tulisan, karena di benda itu ada inskripsi atau tulisan, maka kita bisa menelisik kapan sebetulnya Islam itu mulai pastinian istilah itu masuk ke Nusantara kita ini. Pertama ada temuan makam di Barus di Sumatera Utara, itu namanya Syekh Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat yang juga anak sahabat, anaknya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan anaknya Syekh Ismail bin Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal. Itu ada inskripsinya. Artinya di zaman pasca sahabat kita sudah menemukan artefak terkait Islam di zaman itu. Mungkin pada waktu itu belum masif jawabannya, hanya kalangan tertentu yang sudah menganut agama Islam. Nah, selanjutnya kita balik ke Aceh yang menjadi semenanjung ujung dari Pulau Sumatera ini, atau daerah yang disebut Sumatera itu dewek. Jadi Sumatera itu asal katanya dari samudra. Nah, kan ada kerajaan Samudra Fasai di ujung sana itu. Nah, kalau kita ke Aceh, maka kita akan menemukan banyak makam-makam dari zaman dinasti Abbasiyah yang kami sebut di awal tadi. Dilanjutkan kaki dengan dinasti Utsmaniyah, makam-makam zaman Utsmaniyah. Nah, ketika kita ke Jawa, jemaah yang dimuliakan Allah, di Gresik kita akan menemukan makam namanya Fatimah binti Maimun di Leran. Ini beberapa titik makam yang dikaji secara arkeologis dan secara historis sebagai titik awal datangnya dan masuknya Islam ke Nusantara ini. Yang jelas maksud itu, ya pacak terjingok dengan indera kita langsung, pacak jingok dengan mata, pacak jerabu, pacak dikaji, diteliti, kayak gitu model itu. Aceh, Barus dan Gresik. Nah, semoga kalau kita ada Allah lanjut rezeki, maka healing dan rihlah kita alangkah baiknya ke tempat-tempat peninggalan Islam. Jadi ketika kita bisa nyingok jejak Islam masa lalu, kita bisa bertadabbur dan bertafakur di situ. Selain kita berwisata alam, artinya kita melihat kebesaran Allah di ciptaan alamnya. Nah, kaitannya kan ke situ, kira-kira belajar sejarah tuh kan. Nah, lalu jemaah yang dimuliakan Allah, itu masuk dan datangnya Islam. Tapi tidak serta-merta langsung masif. Artinya tidak serta-merta langsung berjaya, langsung banyak, langsung besar, tidak. Segala gawi itu butuh proses. Hatta Nabi kita SAW pun ketika beliau membawa Islam, datang menerima wahyu Islam itu, di tanah lahirnya dewek di Mekah, beliau bahkan terusir sampai kan, beliau itu terintimidasi. Nah, itu Nabi loh, dan yang membawa Islam secara langsung di tanah kelahirannya dewek. Apalagi yang memang pada waktu itu Islam masih belum banyak, belum masif di wilayah Nusantara ini. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah, itu Islam masuknya secara perorangan, secara kelompok tertentu, belum secara masif. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya ternyata Islam itu baru bisa masuk secara masif, secara menyeluruh kalau bahasa itu di-endorse, dinekel, dihandle, dipegang dan disebarkan langsung oleh penguasa. Jadi ulama
artinya wong beilmu ini tadi kolaborasi, join dengan penguasa, artinya rajo, lalu dia menyebarkan Islam itu kepada rakyat. Nah, disinilah baru Islam itu bisa menyebar secara masif, dan itu terbukti di Nusantara. Jemaah yang dimuliakan Allah, para wali songo yang datang dari berbagai jazirah di Arab dan Timur Tengah itu datang ke Nusantara untuk mengislamkan Nusantara pada waktu itu. Yang beliau lakukan waktu itu bukan sekedar pendekatan budaya, bukan sekedar pendekatan seni, bukan sekedar pendekatan pekerjaan sosial, pertanian, perladangan dan lain sebagainya, atau kelautan, kemaritiman, bukan sekedar pendekatan yang sifatnya kepada masyarakat, tapi yang paling penting adalah pendekatan politis. Yang beliau lakukan pada waktu itu, para wali songo ini, aulia tis'ah ini, beliau mengangkat seorang tokoh untuk menjadi pendiri dan pemimpin atau raja pertama kerajaan yang berbasis Islam. Dan itu berhasil. Nah, yang diangkat oleh wali songo tadi, ulama-ulama dari Jazirah Arab tadi siapa? Nama lahirnya Raden Hasan. Raden Hasan ini punya ayah, dalam satu keterangan disebut Brawijaya yang kelima, artinya raja terakhir Majapahit. Ada yang menyebut ayahnya juga seorang wali songo, namanya Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam. Ibunya seorang wanita keturunan Tionghoa, Cina, tapi Muslim, seorang muslimah, yang mana beliau ini lahir dan dibesarkan di Palembang, di tanah yang saat kita ada, yaitu di Pulau Seribu. Raden Hasan ini kemudian besar, berkeluarga, nganten, kawin. Dulu itu umur belasan sudah berkeluarga, sudah nganten, sudah kawin, sudah punya anak banyak. Karena zaman itu kan pendidikan bukan kayak pendidikan sekarang, dan juga pada waktu itu umur-umur itu sudah dewasa dan sudah mapan secara finansial, secara ekonomi, beda dengan zaman sekarang. Nah, di umur belasan itu beliau sudah nikah, sudah punya istri, sudah punya anak, dan di umur 20-an ketika beliau masih mudanya itu, beliau hijrah ke tanah Jawa, menjenguk leluhur ayahnya, dan beliau akhirnya didaulat oleh Wali Songo untuk mendirikan dan menjadi raja pertama, kesultanan Islam pertama di Nusantara, yakni Kesultanan Demak Bintoro. Beliau dinjuk gelar dengan sebutan Sultan Abdul Fattah Shah Alam Akbar Senopati Jinbun Panembahan Palembang, Adipati Ingologo Saidin Penotogomo Ngabdurrahman Kalifatullah ing Tanah Jawa. Itu gelar lengkap beliau. Nah, gelar lengkap beliau yang kita kenal dengan sebutan namanya hari ini diabadikan menjadi nama institusi Universitas Islam satu-satunya di bawah Kementerian Agama yang ada di Kota Palembang ini, Raden Fatah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Raden Fatah sebagai proklamir dan Raja Demak pertama, tentu yang beliau lakukan pada waktu itu adalah menyebarkan dan memasifkan penyebaran Islam itu dewe. Hingga akhirnya Raden Fatah ini beliau dengan keluarganya, dengan para wali-wali lainnya memasifkan penyebaran Islam itu, bahkan penyebaran itu dewe sampai ke pelosok-pelosok. Nah, coba ditelepon, Jek. Halo. Halo, Assalamualaikum Cik Dola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adi Sukarami. Oh iya, Cek, siap. Silakan Cik. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya dikit Pak Ustadz. Ini kalau dari pernah belajar dulu Pak Ustadz ya. Itu apa dia Islam masuk di Indonesia tuh apa di daerah Jawa, apa di daerah Sumatera pertama kali masuknya. Sebab kerajaan pertama yang ini Islam tuh ada di Aceh, nggak salah, Sumatera Barat ya Ustaz ya. Iya benar. Iya benar. Nah itu maksudnya di mana yang apa di Jawa, apa di ini. Sebab ulama-ulama ini banyak yang ini wali-wali gitu kan dari daerah Jawa banyak. Iya.
Nah itu Pak Ustadz yang pertama Ya, yang keduanya masalah ini sholat subuh itu Pak Ustadz. Iya, sholat subuh. Iya. Masalah sholat ini apa dia nama doa kunut itu Pak Ustadz. Iya. Banyak ada yang mati, ada yang tidak. Nah, yang mana yang bagus ya Ustadz, aku mati, aku tidak. Iya. Sebab kalau pernah mengikuti waktu di Arab itu di ini Mekah di ini ada Pak Ustadz doa kunutnya. Iya. Mana yang ngaji Pak Ustadz ya? Itu Pak Ustadz ya pertanyaan. Iya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Iya, sama-sama Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, pertama penyebaran Islam. Mungkin yang ibadah lagi ada hubungan gitu ya. Oh iya, Cek. Ya. Nah, yang soal ibadat pembacaan doa kunut itu tadi, pertama kalangan ulama memang sudah ikhtilaf itu, Cek. Beda pendapat di antara kalangan ulama. Kalau dalam kita Ahlussunnah Jamaah mazhab Syafi'i ini menyebut itu sunat muakkadah, sunat yang sangat ditekankan. Tapi sunat hukum tetap jangan juga salah ini, salah persepsi. Sunat tapi muakkadah ditekankan. Nah, tapi kami belum menemukan literatur dia wajib belum pernah menemukan. Kalau sunat muakkadah yo. Ada juga yang nyebutnya hanya sunat biasa. Nah, ada juga yang menyebutkan bukan sunat karena statusnya doa kunut itu doa untuk doa, kalau bahasa sekarang nih doa kunut itu doa urgens kira-kira itu nah. Doa emergency. Nah, maka kalau Palestina kena gempur kita maca kunut nazila. Kalau kita kena corona kemarin kita maca kunut. Kalau kita ada sebenarnya termasuk yang kemarin ada banjir dan longsor di Sumatera harusnya maca doa kunut itu di setiap sholat bukan hanya sholat subuh. Nah, kalau nak nuruti ininya dalil nas itu bahwasanya kunut itu doa emergency untuk suatu bencana atau wabah tertentu. Maka kalau di ujung doa kunut itu ada doa tolak balak. Setelah doa kunut itu. Nah, jadi terkait hukumnya jadi perbedaan pendapat. Kata Cek tadi di Arab, di Mekah atau Madinah tidak ada baca kunut. Iya, karena memang mereka itu dominannya bermazhabkan Hanbali. Jadi tidak heran kita kalau mereka itu tidak membaca doa kunut. Jadi kalau anak pribadi karena kita mazhabnya Syafi'i, ya afdolnya maca doa kunut karena itu sunat muakkadah. Tapi kalau yang tidak do maco yo tidak ketik masalah juga, tidak ketik problem di situ. Jadi subuh berkunut bagus, subuh tidak berkunut juga ketik masalah. Yang salah itu maco kunut tidak seming subuh. Nah, itu yang pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi pertanyaannya Islam itu masuk yang mana lebih dulu? Jadi Cek yo. Kalau dia masuk lebih dulu, ya tentu jalurnya juga jalur yang lebih dulu sampai kira-kira itu. Nah, zaman itu kan belum ada pesawat, belum ada helikopter, bukan pecah sekarang. Jadi zaman itu jalur satu-satu yang bisa ditempuh selain jalur darat, artinya pakai kuda, pakai unta, ialah jalur laut, ialah pakai kapal. Ujung semenanjung kita di Nusantara ini, di Indonesia ini ada dalam lagu dari Sabang sampai Merauke, Sabang. Nah, artinya Aceh, daerah Aceh sekarang. Karena memang kalau kita jengok peta, tidak usah jengok peta, sekarang lah canggih, jengok Google Maps jengok GPS. Yang paling dekat dengan Jazirah Arab, dengan Timur Tengah itu ya ujung Sumatera, dalam hal ini Aceh. Maka wajar kalau kita jengok di Aceh itu banyak penemuan makam-makam zaman dinasti Abbasiyah. Bukan Utsmaniyah, Abbasiyah, keperikan lamanya tuh. Nah, baru kaget berlanjut di zaman Utsmaniyah. Di zaman Samudra Pasai, benar zaman kerajaan Samudra Pasai. Karena pulau kita nih dewe, pulau Sumatera ini asal katanya dari Samudra, pulau Samudra, karena dari Samudra Pasai tadi. Nah, itu dia masuknya, tapi belum berkembang secara pesat atau secara masif. Arti itu kalau bahasa sekarang belum banyak pengikutnya itu naga kira. Nah, ketika Wali Songo itu datang, ulama-ulama yang tadi, itulah bahasa kami tadi. Ketika barang ini di-endorse oleh pemerintah, maka barang ini jadi masif. Kegiatan ini bisa jadi masif. Kegiatan ini memang jadi sesuatu yang cepat nyebar kepada rakyat dan cepat diterima oleh rakyat. Karena apa? Karena pendekatannya selain pendekatan keilmuan juga pendekatan politik. Dalam hal ini kerajaan Islam pada waktu itu. Nah, jadi masuk awalnya tentu di Aceh, tapi berkembang pesat dan dia menjadi wilayah yang besar secara kekuasaan, secara politik, secara wilayah itu ialah zaman Wali Songo. Maka yang terkenal kata Cik Eman tadi, wali-wali yang ada di Jawa yang terkenal karena memang masifnya zaman itu. Nah, adapun kalau yang pertama ya tentu dari Aceh dulu. Tidak usah kita ngomong soal zaman itu, zaman sekarang ketika negara mengadakan PHBI secara resmi, Maulid Nabi, nah kaget nuzul Quran diadakan di istana,
sudah itu Isra Mi'raj dan sebagainya. Maka kita masjid-masjid yang ada di Indonesia ini juga melok ngado kira-kira kan betul itu. Itu kan mulai dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden hari ini melakukan PHBI di istana secara resmi. Sampai ke langgar-langgar kecil di Bucu Lorong, Sempil, Selo Lorong pun ngadukan Maulid Nabi, ngadukan Nuzul Quran, ngadukan Isra Mi'raj. Nah, kira-kira model itu. Nah, jadi ketika sesuatu itu di-endorse oleh pemerintah yang memang, nah contoh saat ini kita lakukan dan itu jadi amal jariah pemerintah gitu. Ketika Kementerian Komunikasi dengan RRI-nya, RRI Pro 4 khususnya melaksanakan kegiatan kajian keilmuan semacam ini, nah maka ini akan masif, akan besar, dan itu juga menjadi ladang amal jariah bagi kementerian dan bagi institusi bersangkutan. Nah itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Caknya waktu masih memadai tidak Cak ini? Masih ada sekitar 10 atau 15 menit lagi. Iya. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kekuasaan Demak ini besar, kekuasaan Demak ini jaya pada waktu itu. Nah, di waktu itulah kami hanya mengutip perkataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang bergelar Syekh Sultan Hamengkubuwono X. Kata Sultan Yogyakarta Hadiningrat, Kesultanan Demak Bintoro itu waktu itu diamini dan didukung oleh Kesultanan Turki Utsmani, yaitu dinasti Utsmaniyah tadi, Ottoman Empire. Di buktinya masih ada kata beliau dengan dikasihkannya bendera terbuat dari kiswah Ka'bah dan kiswah makam Nabi, kalimahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 2 lembar, sikok ungu kehitaman, sikok lagi hijau kehitaman. Nah, itu dihadiahkan oleh Turki Utsmani kepada Demak Bintoro. Demak Bintoro pun juga menghadiahkan sebilah keris kepada Turki Utsmani. Nah, kabarnya jika kawan yang pernah ke Turki, aku ini alhamdulillah banyak kawan yang pernah ke Turki, tapi aku belum pernah ke sana. Nasib dari belum waktunya mungkin. Nah, uji kawan yang pernah ke Turki, pernah ke Topkapi, memang ada koleksi keris-keris dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, analogi Ana, itulah bentuk hadiah dari Kesultanan Islam Nusantara kepada Kesultanan Induknya pada waktu itu di Turki Utsmani. Nah, selain itu, Turki Utsmani juga memberikan gelar. Tadi kan kami baca nama gelar asli Raden Patah itu Sultan Abdul Patah Shah Alam Akbar Senopati Jinbun Panembahan Palembang Saidin Penotogomo Ngabdurrahman Kalifatullah ing Tanah Jawa. Nah, panjang wadola Hafal ya? Iya. Wadola pacet ngulangin lagi. Nah, enggak baca. Ai urang wadola aku nak tunjuk hadiah tadi. Iya. Siap duit abang kan 100.000. Iya. Nah, gelarnya itu kita singok. Ada kata-kata gelar Ngabdurrahman. Orang Jawa zaman itu susah nyebut ain. Maka disebutnya nga. Abdurrahman itu artinya hamba yang maha pengasih. Jadi gelar aja. Nah, jadi orang Jawa susah nyebut ain disebutnya Ngabdurrahman. Ada sebutan Sayyidin. Sayyidin itu bahasa Arab asal katanya. Artinya tuan. Penotogomo itu bahasa Jawa. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, penata agama, artinya yang menjaga agama ini. Ada lagi gelar Kalifatullah. Artinya khalifah itu wakil Allah untuk tanah Jawa. Khalifatullah ing tanah Jawa. Sudah itu ada gelar sultan. Sultan itu artinya bukan penguasa kalau kita terjemahkan. Sultan itu perangkul kalau bahasa sekarang nih, pengayom. Nah, jadi seorang pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Ada Syah Alam yang sah berada di alam ini, akbar yang besar. Nah, jadi kalau kita jingok toponim gelar Raden Patah itu yang sepanjang itu tadi, jemaah ini dimuliakan Allah, itu sangat islami. Itu sudah sangat syar'i dan sangat islami. Itu doa artinya. Nah, maka wajar kalau pada waktu itu Islam berkembang dengan pesat. Nah, zaman Sultan Fatah, Raden Patah wafat digantikan oleh pengganti seterusnya sampai akhirnya Kesultanan Demak surut. Kesultanan Demak pindah ke Pajang. Pajang surut. Kesultanan Pajang dipindahkan ke selatan. Kalau bahasa dosen kami dulu dari Ngeksintoro ke Ngeksigondo katanya. Dari telatah utara ke telatah selatan. Dipindahkan ke selatan dan juga makin berkembang masif, makin berkembang pesat dengan adanya Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam kaki bakal dibagi menjadi 2, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kesunanan Surakarta Hadiningrat, sikok di Solo, sikok di Jogja. Solo juga kaki dibagi lagi dengan Puro Mangkunegarannya, Jogja dibagi lagi dengan Puro Pakualamannya. Solo dengan Jogja menjadi Sultan Budaya hari ini. Solo dengan Mangkunegaran jadi Sultan Budaya, sedangkan Jogja dengan Pakualaman sehari ini masih bertahta sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah tingkat 1 atau di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu yang kesana.
Nah, yang kesini jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika zaman kerajaan Mataram Islam itulah kagi akan ada kaitannya zaman Demak, zaman Pajang, zaman Mataram. Dan 3 masa itu kagi akan ada kaitannya dengan sejarah peradaban Islam di tanah kita ini, yaitu di negeri Palembang Darussalam atau di wilayah yang saat ini bernama Provinsi Sumatera Selatan. Dan kajian itu insya Allah akan kita nantikan dan akan kita kaji serta akan kita dengar sama-sama di besok. Jadi kaitannya ada kesinambungan kajian kemarin, hari ini dan besok. Baik jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu kita juga sudah mendekati untuk berbuka dan kita akan bergabung dengan siaran dari Masjid Agung Palembang, maka kajian hari ini kami cukupkan dulu sampai di sini. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar dan para penanya yang sudah bertanya. Semoga kajian ini bisa menjadi ibrah, jadi pelajaran, jadi wawasan, jadi pengetahuan kita dan bisa kita amalkan yang baiknya. Yang baiknya silakan diambil, yang keliru, yang khilafnya silakan dikoreksi. Baik, mungkin ini saja sedikit yang bisa kami sampaikan. Syukron, jazakumullah ahsanul jaza, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan sudah memberikan kajian pada sore hari dan bisa menyambung lagi di esok hari ya, karena 1 bulan penuh kita isi dengan hikmah Ramadan setiap sore sambil anten-anten nunggu buku. Udah Ustaz ya? Yo, benar Cek. Iya. Jadi yang pengen betakin langsung Pak, ada nomor kontak atau IG baca di share mana? Oh iya, boleh Cek. Kalau nak di IG kulo ada M_Ridwan_Setiawan. Kalau Facebook M Ridwan Setiawan. Nah kalau WA ada juga 0878 0135 73 kali 6. Pelan-pelan saat ini masih nyiap KP nih. Oh, iya, masih nyiap KP mendengar nih. Nah, Iya. nak tanya-tanya tanya dengan Ustaz langsung ya, Iya. dengan Ustaz yang Iya. tiap hari pasti dijawab gitu ya. Iya, insya Allah. Karena Iya. selagi HP ada dan selagi ada Ya, kuota. iya benar. Insya Allah dijawab. Berapa nomor kontak itu? Kalau WA 0878 Heeh. 0135 7-nya 3 kali 6. Oke. Iya, Ya. nah silakan boleh di DM di Instagram boleh, di Boleh. Facebook boleh, dan di itu WA juga boleh. 3 itulah yang insya Allah yang kami agak masif yang Oke. lain tuh juga cuman kurang terlalu masif. Tapi Ya. tidak apa-apa, boleh dikomunikasikan apapun itu kan. Terima Juga kasih. untuk nyambung silaturahmi kita kan, Cek. Betul Iya. ya. Oke, langsung misalnya yang belum sempat jawab pertanyaan tadi ya, langsung tanya dengan Ustaz kita ya. Iya. Oke Ustaz, sampai ketemu di lagi kesempatan Ustaz ya. Iya, siap. Makasih, Cek. Yo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu kalau kita lanjut kembali rangkaian program acara di kesempatan sore hari dengan nantinya kita akan kita terhubung bersama rekan-rekan yang ada di Masjid Agung Palembang melalui relay Pro 1 RRI Palembang. Dulur-dulurku yang belaga dan cindo, ayo kita isi bulan penuh berkah ini dengan kegiatan penuh ibadah dalam Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang.